Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Arjat Niko. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai estimasi kematian berdasarkan metode Sullivan. Oke, kita masuk ke metode Sullivan. Jadi, ini adalah metode kelanjutan setelah kita belajar metode Brush pada video sebelumnya. Oke, jadi dalam metode Sullivan, kita menggunakan analisis regresi untuk memeriksa hubungan antara Q besar I dan Qx, di mana hubungan antara keduanya itu menggunakan distribusi fertilitas empiris yang sudah dihitung oleh Sullivan. Sullivan sendiri dalam menghitung metodenya menggunakan tabel kematian Cole dan Demeny. Dan dalam metode Sullivan kita hanya membutuhkan satu rasio paritas, yaitu rasio antara P2 dengan P3. Asumsi yang digunakan dalam metode Sullivan adalah yang pertama, tidak ada perubahan pada pola fertilitas, dan yang kedua, tidak ada perubahan pada pola mortalitas. Kita bisa lihat dari apa yang sudah ditulis dalam papernya Sullivan di sini bahwa kalau kondisinya tidak memenuhi asumsi tersebut, maka fertilitas atau pola kematian yang dihitung dengan metode Sullivan ini berarti tidak bisa terpenuhi. Jadi kita bisa lihat ya di sini penjelasan. Oke, kemudian dalam metode Sullivan itu juga sebenarnya dia menggunakan dua data ya. Sebenarnya P1 per P2 itu dipakai juga, tapi itu untuk menghitung proporsi yang berbeda, proporsi pernikahan. Tapi untuk yang P2 per P3 yang akan digunakan itulah yang dia pakai untuk menghitung dengan metode Sullivan. Nah, ini adalah tabel 3 dalam papernya dengan judul tabelnya Result of Regression Age Model. Dalam tabel ini adalah tabel di mana kita akan menghitung metode Sullivan. Jadi perlu kita perhatikan dalam tabel ini ada kolom persamaan regresinya. Jadi ada Q2, Q3, dan Q5. Oke, Q2, Q3, Q5. Kemudian ada nilai formulanya. Nah, formulanya ini kan sama ya. Yang membedakan adalah Q besarnya. Q besarnya itu pada paritas kedua, paritas ketiga, dan paritas keempat. Oke. Nah, pola modelnya tadi sesuai yang sudah disampaikan bahwa Sullivan ini menggunakan left table dari Cole Demeny. Kita ketahui bahwa dalam left table Cole Demeny ada empat pola, yaitu ada pola west, north, east, dan south. Jadinya dalam satu model regresi tentunya ada 4 polanya ya, pola modelnya. Jadi apakah pola west, north, east, atau south. Kemudian Sullivan sudah memberikan koefisien regresinya, ya ini kita tulis dalam kode A dan B. Ya, jadi dia sudah ada koefisien regresi A. Jadi nanti A ini yang di sini ya. Jadi seperti koefisien kalau dalam regresinya. Nah, koefisien konstantanya. Nah, itu A. Sedangkan B adalah koefisien dari rasio paritas antara P2 dengan P3. Nah, ini bervariasi tergantung model yang akan kita hitung. Di tabel ini juga disajikan standar error regresinya dan juga nilai R-square-nya. Oke, di sini R-square-nya cukup tinggi ya. Kalau kita masih Q2, Q3 ya, cukup tinggi. Tapi cukup agak rendah untuk yang Q5 ya. Jadi kalau sudah menganalisis umur yang lebih tua lagi, dia sudah mulai agak cenderung lebih tidak akurat dibandingkan kalau kita bicara yang kelompok umur 2 tahun dan 3 tahun. Oke. Nah, kalau kita lihat tabelnya,
Jadi kalau kita mau ngitung WES, berarti ada 3 nih yang dipakai. Q2, Q3, Q5-nya yang dilihat seperti ini ya. Jadi yang pola mortalitasnya yang WES kita ambil semua untuk Q2, Q3, dan Q5. Kemudian untuk yang NORD itu juga sama. Yang kita ambil, yang kita perhatikan untuk masukkan dalam model Q2, Q3, Q5 adalah yang polanya NORD di sini. Begitupun untuk yang pola East, ini juga sama. Kita menggunakan pola dari model East-nya. Jadi kita ambil satu pola. Dan untuk model yang terakhir, model South juga sama. Kita hanya menggunakan pola South-nya saja. Nah, kalau kita ringkas dengan memasukkan A, B-nya tadi ya, itu kita dapatkan model West itu ada 3 tadi ya, Q2, Q3, dan Q5. Itu tampilannya seperti ini, jadinya seperti ini. Oke. Nah, untuk model yang lain juga jadi sama, jadi Q2, Q3, Q5 seperti ini. Ini kita ambil tadi berdasarkan tabelnya ya, yang sudah kita highlight tadi, mana saja yang termasuk dalam model NORD sebagai A dan B-nya. Kemudian ini untuk model East, kita lihat modelnya seperti ini. Dan yang terakhir untuk model South, ya, modelnya jadi seperti ini. Kemudian bagaimana menghitungnya? Berikut sudah saya sajikan tahapan penghitungan menggunakan metode Sullivan. Yang pertama tentu saja siapkan data jumlah penduduk wanita atau W besar I. Nah, di mana data wanita ini bisa saja data wanita pernah kawin, data wanita usia subur, atau jumlah wanita. Itu bisa. Kemudian data ALH dan AMH yang semuanya menurut kelompok umur 5 tahunan. Nah, kemudian hitung rata-rata ALH atau yang kita ketahui sebagai paritas I atau PI. Nah, setelah itu kita juga menghitung proporsi anak yang meninggal atau Q besar I, di mana proporsi anak yang meninggalnya adalah jumlah ALH dikurang jumlah AMH dibagi jumlah ALH. Setelah itu, setelah dapat tabelnya, kita hitung nilai antara P2 dengan P3. Jadi kita dapatkan rasio P2 per P3 itu berapa, dan nilai tersebut kita aplikasikan ke nilai Qx sesuai pola mortalitas dan koefisien regresi yang ingin kita hitung, di mana formulanya sudah ada tadi ya. Nilai Qx itu bisa kita dapatkan dari formula Qx per Q besar I sama dengan A plus B dikali rasio P2 per P3. Nah, berikut adalah contohnya tadi ya. Di tahap pertama kita siapkan datanya. Ini ada data jumlah WI atau jumlah wanita pernah kawin atau wanita usia subur. Ini bisa kita manfaatkan datanya di sini. Nah, kemudian ada juga data ALH dan AMH yang semuanya dalam bentuk kelompok umur 5 tahunan. Dan di tahap kedua kita hitung nilai ALH rata-rata, di mana nilai ALH rata-rata adalah ALH dibagi dengan jumlah wanita. Kita dapatkan nilainya. Yang ketiga, kita hitung proporsi anak yang meninggal, Q besar I. Di mana Q besar I ini adalah tadi ALH dikurang AMH dibagi ALH. Nah, kita dapatkan nilainya sebagai berikut. Nah, kita highlight ini sedikit untuk kelompok umur 20-24 sampai 30-34. Karena ini adalah Q2, Q3, dan Q5 yang nantinya akan kita gunakan dalam penghitungan metode Sullivan. Jadi yang lainnya tidak kita pakai dalam penghitungan metode Sullivan. Jadi cukup Q2, Q3, dan Q5. Kemudian setelah itu kita hitung rasio antara P2 dengan P3. Di sini kita ada nilai P2-nya 0,5303, sedangkan nilai P3-nya 1,1792. Nah, ini kita bagi, kita dapatkan 0,4497. Nah, dari langkah 3 yang tadi sudah kita highlight, ini kita simpan dulu ya, Q besar I. Ini kita simpan. Nah,
Ini ceritanya kita ingin membuat dua model, yaitu model West dan model North. Tadi dari langkah 4 kita sudah punya juga P2 per P3 0,4497. Nah, berdasarkan tabel 3 tadi, kita bisa tahu nilai dari A dan B-nya. Nah, di sini udah ada ya nilai A dan B-nya, ini sudah saya ambil di sini. Nah, kemudian kita terapkan kepada formulanya. Jadi mudah banget ya kalau ngerjain metode Sullivan. Kita terapkan formulanya. Jadi kalau kita menghitung model West yang Q2, itu berarti Q besar I-nya ganti 0,0181, A-nya diganti 1,3, B-nya diganti minus 0,54, dan rasio P2 per P3-nya adalah 0,4497. Nah, sehingga kita dapatkan nilainya Q2 adalah 0,0191. Oke. Dengan cara yang sama ini kita bisa dapatkan nilainya. Oke, 0,0191. Dengan cara yang sama kita bisa dapatkan nilai untuk Q3 dan Q5 dan juga nilai untuk model yang lainnya. Misalnya ini contoh model North dengan cara yang sama. Nah, kemudian kita interpretasikan. Tadi kita dapat Q2-nya 0,0191. Nah, ini interpretasinya adalah berdasarkan rasio paritas kelompok umur 20, 24, dan 25, 29, probabilitas kematian sebelum usia 2 tahun adalah 0,0191, yang berarti terdapat kematian anak usia 2 tahun sebesar 19,1 per 1000 kelahiran hidup. Nah, berikut adalah data latihan untuk wilayah Bali berdasarkan hasil SUPAS 2005. Silahkan dicoba latihan. Di sini sudah saya berikan data jumlah wanitanya, kemudian ada data ALH dan AMH. Selamat mencoba. Dan ini adalah referensinya. Jadi kalau mau belajar lebih jauh mengenai Sullivan, bisa baca-baca model yang dia buat, itu dalam buku ini referensinya. Dan saya rasa sekian untuk video kali ini. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.